Ya, hari ini saya bersama-sama dengan masyarakat Arab. Ya, hari ini saya bersama-sama dengan masyarakat Arab dari Portumbai. Mereka tidak menerima hasil keputusan dari pemerintah Kota Jayapura karena merasa ada keputusan yang tidak sesuai, yang tidak mengakomodir masyarakat Portumbai. Itu kami minta untuk Bapak Wali Kota Jayapura dan Ketua DPR bisa datang ke sini untuk berdialog dengan masyarakat, dan kami minta untuk segera bentuk pansus DPR dan melibatkan masyarakat adat dan juga para pelamar yang dirugikan, sehingga proses ini harus dibuka secara umum dan siapa yang aktor bermain di belakang ini sehingga bisa diketahui, dan segera proses ini bisa diverifikasi ulang dan ditunda dan dibatalkan proses keputusan. Insya Allah bersama-sama masyarakat Memalang, Jalan Ring Road di Oltekam dan Hamadi. Terima kasih dari lokasi Pemalangan, saya laporkan situasi hari ini. Frans PK, tes CAT untuk CPNS formasi khusus ditunda. Kota Jayapura, dimensitv-news.com. Tes CAT untuk CPNS formasi khusus ditunda, disampaikan oleh Sekda Kota Jayapura Robert Awi Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023 pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK memastikan pelaksanaan tes atau ujian bagi CPNS formasi khusus honorer K2 yang sudah diumumkan hari ini tanggal 14 Desember tahun 2023, dan sudah dijadwalkan dalam waktu dekat akan ditunda dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Untuk tahapan tes bagi tenaga honorer yang sudah diumumkan, kita tunda dulu, bukan batal, kata Frans PK, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Sementara itu, terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini, Pemkot Jayapura bersama dengan semua pimpinan OPD akan melakukan verifikasi ulang terhadap tenaga honorer yang ada di sejumlah OPD masing-masing di Pemkot Jayapura. Nanti kita akan serahkan ke masing-masing OPD untuk verifikasi ulang bersama dengan teman-teman honorer, kan kita semua baku tahu. Siapa yang honor, siapa yang TDK honor, dan siapa yang siluman, siapa yang honor lalu berhenti, katanya. Dia menjelaskan, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang di masing-masing OPD, maka selanjutnya Pemkot Jayapura akan melaporkan kembali ke Menpan RB. Karena data yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi ini merupakan keputusan, maka ini perlu dilaporkan kembali ke Menpan RB. Apabila proses itu selesai dilakukan, maka barulah dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Tidak ada target waktu, kalau semua sudah selesai, baru kita antar ke pusat. Kita harapkan ini segera selesai, tegasnya PJ Wali Kota Jayapura Frans PK. Dampak yang terjadi dari pengumuman ini karena ada begitu banyak anak asli Portumbai dari beberapa kampung, yaitu Kampung Yoka, Kampung Nafri, Kampung Tobati, yang hampir kebanyakan mereka saat ini terdaftar sebagai tenaga honorer yang menurut mereka sudah bekerja 10-15 tahun. Tidak diakomodir dalam pengumuman sebagai calon ASN, sehingga sebagian ruas jalan di Kota Jayapura ditutup oleh pendemo, yang mereka adalah anak-anak Portumbai yang merasa harus diperhatikan, sehingga menimbulkan kemacetan parah serta mengganggu perjalanan bagi masyarakat pengguna jalan. Harapan dari beberapa tenaga honorer, agar mereka semua bisa diakomodir karena ini sudah terakhir bagi tenaga honorer, pungkasnya. Ruas jalan yang blokir adalah Jalan Trans Kampung Nafri, jalan menuju Jembatan Merah Ring Road dan TPA. Liputan, Eduardus Ledeap, Kepala Biro Kota Jayapura, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah. Bapak Ibu, nanti teknis dijelaskan oleh Kepala BKPP, tapi tidak paham Bapak Wali Kota. Setelah itu, Bapak Ibu akan gabung dengan pimpinan OPD-nya masing-masing. Dan kita akan verifikasi. Terima kasih, mohon pengertian. Baik, selamat siang untuk kita semua. Tadi saya sudah ketemu dengan teman-teman atau sebagian teman-teman. Jalan-jalan apa?
Iya, seperti tadi saya sudah jelaskan juga bahwa proses mulai dari lengkapi berkas, persyaratan, apa semua, mulai dari OPD masing-masing ya, lewat OPD masing-masing, dinas masing-masing. Nah kemudian tahapan berikutnya adalah verifikasi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, sudah dengar, tapi kan ini lebih banyak, jadi saya jelaskan dari sedikit ya, supaya. Kemudian verifikasi validasi lewat kasual kepegawaian di masing-masing OPD. Kemudian disampaikan itu, dilaporkan itu ke DKPP. Selanjutnya diverifikasi, dikirim ke BKN ya, Kandik 9 untuk verifikasi, validasi dokumen yang dikumpulkan oleh seluruh pegawai. Dan kemudian setelah itu hasilnya uji publik waktu itu diumumkan ataupun juga disampaikan kembali, lalu dikirim ke pusat, ke Menpan RB, kemudian juga ke BKN dan diverifikasi bersama-sama dengan BPKP pusat. Nah kemudian hasilnya itulah yang kita terima dengan SK Menpan pada bulan kemarin, bulan November. SK Menpan, apa yang ada di SK Menpan itulah yang pasal perdagangan lalu diumumkan hari ini. Tentu dalam proses mulai dari kumpul-kumpul berkas dari OPD, dari sekian teman-teman itu mungkin pasti ada yang betul-betul bekerja, ada yang bekerja putus-putus. Dulu pernah bekerja, kemudian dia menghilang, tidak tahu kemana, lalu karena dia dengar bahwa sedang lagi pendataan, lalu tiba-tiba muncul paksa.